Poin ke-8 memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan berbicara mengenai dampak serius yang akan terjadi apabila usulan ke-8 tadi, yaitu memberhentikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres, dilaksanakan. Banyak sekali masyarakat Indonesia saat ini yang berbicara tanpa dasar hukum mengenai Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terjadi hanya karena penyebaran berita bohong atau penyebaran berita hoaks. Ingat, hal itu bisa terjadi karena penyebaran berita bohong semakin merajalela. Ada sebuah disiplin ilmu yang tidak bisa dipelajari oleh masyarakat secara luas, karena ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan strategi intelijen yang mencakup poin permasalahan, kemudian isi pembahasan sampai dengan tujuan kenapa ilmu intelijen ini harus dipelajari oleh beberapa orang di Indonesia ini. Namun penerapan ilmu ini di lapangan sering sekali disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan jahat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang lebih spesifik yaitu propaganda. Untuk bisa membuktikan apa yang sedang saya bicarakan ini, ya, kita harus melihat situasi sosial dan apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Oke, kita melangkah ke kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini terbagi menjadi dua kubu hasil dari propaganda. Kubu yang pertama adalah mereka yang memperhatikan negara, memperhatikan aset negara, memperhatikan kinerja pemerintah dengan cara mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena undang-undang ini adalah undang-undang yang sangat penting untuk bisa menyelamatkan harta dan kekayaan negara Republik Indonesia. Lalu kubu yang kedua adalah kubu yang membangun isu-isu baru, ya kan, seperti ijazah palsu, kemudian memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada isu pagar laut dan sebagainya, yang mana agar supaya apa yang mereka lakukan ini diperhatikan oleh orang, sehingga orang lupa memperhatikan tujuan utama kita, yaitu RUU perampasan aset bagi koruptor. Singkatnya seperti strategi yang dilakukan oleh seorang maling yang akan menggasak ataupun mencuri di rumah seseorang. Ia akan mencoba orang yang pemilik rumah tadi untuk melakukan hal-hal agar supaya si pemilik rumah lupa memperhatikan hartanya, ataupun menunggu kesempatan kapan si pemilik rumah lupa akan harta yang disimpan di rumahnya, sehingga setelah si pemilik rumah lengah, maka maling akan menggasak hartanya. Oke, sampai di sini paham ya sedikit tentang propaganda dan intelijen. Oke, kita sekarang melangkah ke dampak-dampak yang mungkin terjadi, ya. Namanya sebuah usulan. Apalagi usulan itu diusulkan secara terbuka melalui surat, dan yang mengusulkan itu pun bukan orang kaleng-kaleng, tetapi purnawirawan TNI, ya. Purnawirawan sudah lama latih, sudah berada di masa sepuh, ya. Nah, walaupun seperti itu namanya usulkan, ada kemungkinan bisa terjadi. Nah, jika poin ke-8 yaitu memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres itu sampai terjadi, ya, berarti hal ini akan menimbulkan sebuah konflik yang luar biasa. Akan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Karena apa? Gibran Rakabuming Raka itu banyak pendukungnya, ya kan? Kemudian Presiden Prabowo itu presiden yang terpilih bersama Gibran sebagai wapresnya dalam demokrasi yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, apabila ini sampai terjadi, siapa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Masyarakat akan kerusuhan loh, akan perang loh. Mungkin akan ada korban jiwa seperti 98 kemarin kan? Ini akan menjadi malapetaka bagi Indonesia. Sehingga pertemuan tersebut bisa saya katakan adalah pertemuan yang melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Kemudian pertemuan yang melahirkan kegaduhan, lalu kemudian pertemuan yang akan memancarkan, ya, sebuah kemalapetakaan bagi masyarakat Indonesia. Sudah jelas, saya sadar bahwa poin-poin yang saya sampaikan tadi adalah poin-poin yang akan bisa mencuri perhatian publik. Kenapa? Karena poin ini adalah poin yang akan berdampak signifikan bagi keselamatan masyarakat Indonesia. Lalu kemudian dampak kedua, saya sadar bahwa saya sedang berhadapan dengan mafia, dan tentu hari ini pun sebenarnya saya sudah banyak diintervensi, ya kan, sudah banyak mendapatkan tawaran, ya kan, bahkan hanya diam saja, ya, cukup diam saja saya akan diberi beberapa rupiah gitu, ya. Dan karena dukungan dari teman-teman semua yang sudah memberikan like, comment, share, follow dan sebagainya, ya kan, membuat akun ini terlihat di mata mereka, lalu kemudian mereka memandang bahwa potensi bahwa akun ini akan merusak visi dan misi mereka, makanya mereka melakukan itu kepada saya. Dan akhir pembahasan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendukung saya. Kemudian jangan lupa yang belum follow silahkan di follow dulu, kemudian yang belum memberikan komentar silahkan, tidak apa-apa komentar, dan jangan lupa tinggalkan like di akun ini, karena saya akan selalu menyuarakan dan akan berlawanan dengan mafia sampai dengan RUU perampasan aset ini disahkan oleh pemerintah. Salam Republik Indonesia Bersatu, kita berantas koruptor.